224. Siapa yang sebenarnya dia cintai? Qin Lang merasa di dalam ini pasti ada satu salah paham. Qin Lang bertanya, Senior Chu yang merebut Li Xiaoyao dari nenek. Maksudnya seperti apa? Nenek Biyu berkata, lagi pula wanita murahan ini akan mati. Sebelum mati aku akan membuat dia mengerti. Aku, Chu Chunsui dan Li Xiaoyao awalnya berasal dari afiliasi yang sama. Aku dan dia sama-sama menyukai Li Xiaoyao. Li Xiaoyao juga menyukai kami. Kami berdua mengetahui ini. Kalau kami bertiga bisa hidup seperti ini terus, pasti akan sangat bahagia. Tapi ada satu kali, Chu Chunsui wanita murahan ini membawa seorang wanita yang terluka parah tidak tahu dari mana. Dia meminta Li Xiaoyao untuk mengobatinya. Dia juga memanfaatkan kesempatan ini agar siang dan malam bisa terus bersama dengan Li Xiaoyao. Dia bilang untuk berdiskusi bagaimana cara mengobati wanita ini. Tapi sebenarnya dia mau memiliki Li Xiaoyao sendirian. Chu Chunsui berteriak, tidak masuk akal. Wanita itu lukanya sangat parah. Di antara kita bertiga, hanya Li Xiaoyao yang memiliki kemampuan medis terbaik. Kita berdua hanya mengerti sedikit. Jadi aku memintanya untuk mengobati wanita itu. Apalagi aku juga tidak bilang kamu tidak boleh merawatnya. Kenapa kamu sendiri tidak datang? Nenek Biyu tertawa sinis. Melihat wanita murahan ini genit di depan Li Xiaoyao aku merasa mau muntah. Jadi tentu saja aku tidak mau melihatnya. Nenek Biyu lanjut berkata, wanita itu tinggal di tempat kami selama setengah bulan. Setiap hari dia selalu sakit-sakitan. Kemudian keluarganya yang datang membawa mobil mencarinya. Wanita itu baru pergi. Kemudian Li Xiaoyao mulai menjauh dariku. Dan semakin dekat dengan wanita murahan ini. Setiap hari Li Xiaoyao tidak melihatku lagi sama sekali. Aku sangat sakit hati. Awalnya kurasa yang penting Li Xiaoyao bahagia. Aku juga tidak akan mengingat dendam ini. Tapi wanita murahan ini semakin keterlaluan. Bisa-bisanya dia selalu berpindah-pindah hati. Membawa banyak pria untuk membuat Li Xiaoyao marah. Chu Chunsui tertawa. Aku memang mau membuatnya marah. Tapi kapan kamu pernah melihat dia benar-benar marah denganku? Nenek Biyu tidak menjawab Chu Chunsui. Dia lanjut berkata, wanita murahan ini sering tidak ada. Kurasa ini adalah kesempatan yang bagus untukku. Aku mencoba mendekati Li Xiaoyao. Memasak untuknya. Menuangkan teh untuknya. Bahkan aku juga mencuci bajunya. Tapi dia tetap tidak tersentuh dengan semua perbuatanku. Suatu hari dia bilang kalau hatinya sudah ditinggali orang lain. Jadi tidak bisa memuat orang kedua lagi. Kemudian, Li Xiaoyao mengurung dirinya sendiri dan tidak pernah keluar lagi. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Semuanya ini karena wanita murahan ini. Kalau bukan karena dia melukai hati Li Xiaoyao, sekarang setidaknya aku masih bisa bicara dengannya. Bicara sampai sini, Nenek Biyu sudah meneteskan air matanya. Qin Lang terkejut mendengarnya. Chu Chunsui juga terkejut. Dia bertanya, menurutmu bilang orang yang ada di dalam hatinya itu adalah aku? Nenek Biyu marah. Kamu sedang menyindirku. Qin Lang berkata, bukan. Nenek, seperti ini. Li Xiaoyao itu juga mengatakan hal yang sama kepada Senior Chu. Senior Chu selalu mengira orang yang ada di dalam hatinya itu adalah nenek. Jadi Senior Chu sangat membenci nenek. Nenek Biyu terkejut. Dia melihat Chu Chunsui. Kamu bilang orang yang ada di dalam hatinya itu bukan kamu. Chu Chunsui tertawa. Awalnya kukira bukan aku. Tapi setelah mendengar ceritamu, aku jadi merasa orang itu adalah aku. Biyu tertawa sinis. Sepertinya pikiranku yang salah. Kamu sering datang membawa pria lain. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai wanita sepertimu ini? Orang yang ada di hatinya itu seharusnya adalah aku. Qin Lang tertawa di dalam hatinya. Ternyata mereka berdua selama ini mengira orang yang dicintai Li Xiaoyao adalah lawannya. Jadi ada kesalahpahaman sebesar ini. Nenek Biyu berkata, siapapun orang yang ada di dalam hati Li Xiaoyao itu. Tapi pasti di antara kita berdua. Mungkin dia mencintai kita berdua. Hanya saja dia tidak mau membuat yang satunya sakit hati. Aku hari ini akan membunuhmu dulu. Kemudian aku akan kembali ke Gunung Tian bilang.
Kamu sudah mati. Jadi Li Xiaoyao tidak memiliki pilihan lain selain bersama denganku wanita murahan. Kamu mati saja. Teriak Nenek Biyu. Serangannya sudah dilancarkan ke arah kepala Cucun Sui. Jurus ini bernama Tangkapan Gunung Tai. Barusan Xiao Feng juga menggunakan jurus ini untuk membuat petugas pingsan. Nenek Biyu adalah guru dari Angin Bunga Salju Rembulan. Pukulannya ini jauh lebih kuat daripada pukulan Xiao Feng. Kalau benar-benar mengenai kepala Cucun Sui, maka Cucun Sui pasti akan langsung mati di tempat. Qin Lang. Jurus ke-14. Teriak Cucun Sui tiba-tiba. Qin Lang terkejut. Beberapa hari ini dia selalu latihan 36 jurus dari langit dan bumi bersatu. Bersama Cucun Sui, dia sudah menguasai tekniknya dengan sangat matang. Mendengar kata-kata Cucun Sui, barusan, tanpa berpikir panjang Cucun Sui langsung mengulurkan tangan kirinya ke depan. Tangan kanannya membentur pergelangan tangan Nenek Biyu. Serangan Nenek Biyu berhasil digagalkan oleh Qin Lang. Kemudian Nenek Biyu lagi-lagi melancarkan serangannya kepada Cucun Sui. Tapi dimentahkan oleh Qin Lang dengan jurus ke-18. Dua serangan dari Nenek Biyu gagal. Wanita murahan ini mengajarimu. Langit dan bumi bersatu. Ucap Nenek Biyu dengan kaget. Ya, Nenek. Aku tidak mau kalian berdua kenapa-kenapa. Tolong Nenek lepaskan Senior Chu. Ucap Qin Lang. Di saat Qin Lang sedang berbicara dengan Nenek Biyu, tiba-tiba ada bayangan putih yang menyerang Nenek Biyu. Beberapa pukulan mengenai dada Nenek Biyu. Nenek Biyu langsung terbang dan terjatuh di tanah. Mulutnya juga memuntahkan darah. Cucun Sui berdiri kembali. Senior, aku mau lihat hari ini siapa yang akan mati. Angin Bunga Salju Rembulan langsung berlari ke samping Nenek Biyu, membantu Nenek Biyu berdiri. Senior Chu, kenapa Anda menyerang Nenek diam-diam? Ucap Qin Lang dengan marah. Cucun Sui berkata, memangnya kamu tidak melihat tadi dia sudah memukulku beberapa kali. Aku menyerangnya balik. Memangnya salah. Qin Lang melihat Cucun Sui. Kemudian, melihat Nenek Biyu. Kalian berdua jangan bertarung lagi. Kalian berdua sudah terluka parah. Kalau bertarung lagi, pasti akan lebih parah. Lin Zu menasihati Cucun Sui. Ratu, lupakan saja. Lebih baik kita berdua kembali ke Brunei untuk mengobati luka Anda. Angin Bunga Salju Rembulan juga menasihati Nenek Biyu, pemimpin. Badan Anda lebih penting. Setelah kemampuan Anda sudah pulih, kita baru menghabisi Cucun Sui wanita murahan ini. Benar pemimpin. Badan Anda lebih penting. Kita tunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Cucun Sui ini. Nenek Biyu berkata, aku mau wanita murahan ini mati hari ini juga. Dia melihat Qin Lang. Qin Lang, saat di Jinling Nenek bisa dibilang baik denganmu. Kamu tolong Nenek bunuh wanita murahan itu. Aku akan mengajarimu semua kemampuan Nenek. Posisi pemimpin di Istana Yao Yue juga akan menjadi milikmu. Ini cincin pemimpin Istana Yao Yue. Kamu ambil. Mulai hari ini kamu adalah pemimpin di Istana Yao Yue. Sambil bicara, Nenek Biyu melepaskan cincin di jarinya. Dilempar ke arah Qin Lang. Qin Lang menangkapnya. Dengan kesulitan dia berkata, Nenek, aku tidak bisa melawan Senior Chu. Apa? Kemampuanku jauh lebih hebat daripada wanita murahan itu. Di Istana Yao Yue juga ada ratusan pengajar. Kenapa kamu tidak mau membantu Nenek? Cucun Sui tertawa. Senior, kamu sudah dengar. Qin Lang sama sekali tidak peduli denganmu. Kamu kira kamu sudah mendirikan Istana Yao Yue berarti kamu sudah hebat. Menjijikkan, kemudian Cucun Sui melihat Qin Lang. Qin Lang, kamu tidak perlu mendengar kata-kata dari nenek itu. Apa yang dia bisa, aku juga bisa. Kamu tolong habisi dia. Setelah dia mati, aku akan meminta suamiku menjadikanmu sebagai pejabat. Di Brunei kamu akan memiliki uang dan wanita cantik tiada batas. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Senior Chu, saya juga tidak bisa memukul nenek. Saya berharap kalian berdua baik-baik saja. Apa? Aku juga mengajarimu. Langit dan bumi bersatu. Ini caramu membalas budi. Ucap Cucun Sui dengan kesal. Haha, Nenek Biyu tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga aku mengenal bocah ini. Dia pasti akan lebih membelaku sedikit. Tanpa bantuan dari Qin Lang,
Kamu pasti akan mati. Sambil bicara, Nenek Biyu lagi-lagi berlari ke arah Cucun Sui. Sombong. Siapa yang akan mati masih belum diketahui. Cucun Sui juga berdiri tegak. Dalam sekejap bayangan merah dan putih bertarung kembali. Hati Qinlang sangat panik. Dua orang ini sudah terluka parah. Kalau bertarung seperti ini lagi, maka luka di badan mereka pasti akan semakin parah. Kalau salah dari mereka terkena serangan lagi, maka masalah akan sangat besar, kemungkinan juga akan ada yang mati. Memikirkan ini, Qinlang langsung menggunakan langit dan bumi bersatu miliknya, agar mereka berdua berhenti. Nenek Biyu melancarkan pukulannya ke arah Cucun Sui. Dia melihat Cucun Sui sudah tidak bisa menghindarinya lagi. Tapi siapa sangka, Qinlang menggunakan jurus aliran air bah, dan membuat serangannya meleset. Nenek Biyu marah besar. Kenapa kamu membantu wanita murahan ini? Melihat energi Nenek Biyu sudah keluar, Cucun Sui memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang leher Nenek Biyu. Qinlang langsung menggunakan jurus serangan pengunci, menghalau serangannya. Cucun Sui juga marah. Kamu tidak membantunya, juga tidak membantuku. Lalu kamu mau apa di sini? Cepat pergi. Kemampuan Qinlang tidak sehebat mereka berdua. Untung saja mereka berdua terluka parah. Jadi Qinlang bisa menahan serangan mereka berdua. Tapi tentu saja dia tidak berani bicara apa-apa. Kalau energi keluar, maka dia pasti akan langsung dikalahkan oleh dua orang ini. Bagaimana mungkin dia bisa melerai dua orang ini? Mereka bertiga bertarung sampai masuk ke dalam air danau. Qinlang merasa air danau sudah mencapai lututnya. Dan masih terus bertambah dalam. Mereka berdua sudah terluka. Barusan juga sudah bertarung selama ini. Pasti mereka sudah sangat lelah. Sekarang bertarung di dalam air danau akan membuatnya semakin lelah. Tapi niat membunuh mereka berdua masih tidak melemah sama sekali. Nenek Biyu tahu semua jurus yang dilancarkannya untuk Cucun Sui pasti akan dihalangi oleh Qinlang. Maka hatinya berpikir, lebih baik aku menggunakan tenaga dalam untuk menghisapnya dan melukainya. Maka dia menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang Cucun Sui. Sudah diduga jurusnya ini dihalangi lagi oleh Qinlang. Di saat yang bersamaan Cucun Sui juga melancarkan serangan ke arah Nenek Biyu. Juga dimentahkan oleh Qinlang. Cucun Sui awalnya mau menarik tangannya kembali. Tapi dia menyadari telapak tangannya terhisap oleh satu daya hisap. Setelah itu dia merasakan tenaga dalam yang mengalir di badan Qinlang ke arah telapak tangannya. Cucun Sui tidak berani lengah. Maka dia juga menggunakan tenaga dalamnya untuk melawannya. Dengan seperti ini, Cucun Sui dan Nenek Biyu tidak ada yang berani menarik tangannya kembali. Kalau tidak dia akan terluka oleh tenaga dalam musuhnya. Dan kalau seperti itu, maka pertarungan ini akan selesai. Tenaga dalam Nenek Biyu dan Cucun Sui terkumpul di badan Qinlang. Qinlang sekarang seperti sebuah wadah yang terus memuat tenaga dalam dari mereka berdua. Tapi dia tidak memiliki tenaga dalam untuk menghalanginya sama sekali. Dia hanya merasa ada hawa panas yang terus mengalir ke dalam badannya. Suhu badan Qinlang semakin tinggi, kepalanya mengeluarkan asap, kedua kaki Qinlang mulai melemas. Dia perlahan-lahan terduduk ke bawah. Cucun Sui dan Nenek Biyu juga mau tidak mau harus duduk mengikuti Qinlang. Walaupun tenaga dalam yang dikeluarkan oleh mereka berdua melukai Qinlang dan melukai diri mereka sendiri. Tapi sekarang di keadaan seperti ini tidak ada yang berani menarik tangannya kembali. Di hati mereka berdua ada sebuah harapan, yaitu melihat musuhnya mati terlebih dahulu. Maka, seumur hidupnya tidak ada penyesalan lagi. Bab 225. Semua tenaga dalam sudah pindah ke tubuh Qinlang. Linzu, angin bunga salju rembulan, Raja Brunei dan yang lainnya berlari ke dalam danau. Saat mereka hampir mendekati Qinlang, mereka merasa air danau ini sangat panas. Dan semakin mendekati Qinlang, suhu air semakin tinggi. Linzu menyentuh air danau di sekitar Qinlang. Suhunya mencapai 30-40 derajat. Linzu panik. Astaga! Jangan-jangan manusia tengik ini menyerap tenaga dalam Ratu dan Nenek Biyu. Tenaga dalam di dalam badannya semakin menumpuk. Sekarang sudah mulai berubah menjadi energi panas. Raja Brunei melihat Cucun Sui dengan penuh rasa cemas. Dia mau mengulurkan tangannya menarik Cucun Sui.
Lin Zu berteriak dengan bahasa Melayu. Jangan raja. Sekarang ratu sedang terhisap oleh satu daya hisap. Anda tidak akan bisa menariknya. Malah badan Anda sendiri yang akan terluka. Muka Raja Brunei menjadi lesu. Dia terus bergumam dengan bahasa Melayu. Bagaimana? Ini, ratuku, angin bunga salju rembulan, juga sangat khawatir dengan Nenek Biu. Mereka dari kecil dibesarkan oleh Nenek Biu. Bagi mereka, Nenek Biu adalah guru, pemirempin, dan juga seorang ibu. Lin Zu berpikir dengan keras sambil melipat kedua tangannya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Melihat Qin Lang. Qin Lang, aku akan mengajarimu cara mengatasi tenaga dalam. Kamu ikuti apa yang kubilang. Sekarang ada dua tenaga dalam yang panas. Yang masuk ke dalam badannya tiada henti. Qin Lang tidak bisa menggerakkan seluruh badannya. Bahkan ibu jarinya tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi hatinya sekarang sangat jelas. Qin Lang sangat senang mendengar Lin Zu mau mengajarinya. Dia merasa sebentar lagi seluruh badannya akan meledak. Maka tidak peduli cara yang akan diajarkan Lin Zu ini berguna atau tidak. Tapi jauh lebih baik daripada mati seperti ini. Lin Zu berkata kepada Qin Lang, aku mulai. Ya, kamu pahami dengan hatimu. Kalau tidak bisa menghembuskan dominasi roh, nafas tidak utuh. Kalau tidak bisa menghirup dominasi roh, natas juga tidak utuh. Kalau di setiap nafas bisa memadukan pikiran dengan roh. Sejak kecil Lin Zu sudah berada di sisi Chu Chun Sui. Chu Chun Sui juga mengajarinya sedikit teknik. Selama 20 tahun ini. Walaupun kemampuan Lin Zu belum matang. Tapi dia masih mengingat teknik-teknik yang diajarkan oleh Chu Chun Sui dengan sangat jelas. Qin Lang langsung mengikuti apa yang dikatakan oleh Lin Zu. Dia mengatur energi dan nadinya untuk mencoba mengatasi tenaga dalam yang ada di dalam badannya. Dua percobaan pertamanya gagal. Tapi saat dicoba ketiga kalinya, dia merasakan ada sedikit tenaga dalam yang bisa diatasi di dalam badannya. Xiao Feng tiba-tiba berteriak, Nenek, muka nenek, Anda cepat berdiskusi dengan Chu Chun Sui untuk menarik tangan bersama-sama. Kalau tidak kemampuan Anda akan menghilang. Qin Lang sekarang baru bisa melirik Nenek Biu. Hatinya merasa sangat kaget. Muka Nenek Biu sedang berubah dengan sangat cepat. Baginya beberapa detik seperti 1 tahun. Qin Lang barusan melihatnya selama 10 detik. Merasa Nenek Biu seperti sudah menua 4-5 tahun. Dia juga mendengar Raja Brunei berteriak panik. Kemudian dia ditahan oleh dua pengawalnya. Qin Lang melirik Chu Chun Sui. Sekarang, muka Chu Chun Sui sangat pucat. Bahkan bibirnya juga sangat pucat. Kepalanya mengeluarkan uap panas. Ekspresinya terlihat sangat lemah. Qin Lang juga merasakan tenaga dalam dari dua orang ini sudah mulai melemah. Mereka berdua sudah hampir kehabisan tenaga. Walaupun ada orang di sekitarnya yang menasihatinya. Tapi mereka berdua tetap tidak peduli. Yang mereka berdua lihat hanyalah seorang musuh yang paling dibencinya seumur hidup. Mereka sekarang mau melihat musuhnya ini mati. Jadi, walaupun tahu diri mereka masing-masing akan terluka, tapi mereka berdua tetap mengeluarkan tenaga dalamnya ke badan Qin Lang sekuat tenaga. Qin Lang sangat panik. Dia benar-benar tidak berharap dua orang ini kenapa-kenapa. Tapi dia sekarang hanya bisa mengatasi tenaga dalam. Mereka berdua tidak bisa melakukan yang lain. Sekarang Nenek Biu sudah menua sampai berumur 70-80 tahun. Muka Cucuri Sui juga sudah pucat seperti salju. Tenaga dalam mereka berdua sudah hampir habis. Dalam waktu yang bersamaan mereka berdua sudah tidak kuat lagi. Tangannya meninggalkan badan Qin Lang. Mereka berdua terjatuh ke dalam air danau. Badan Qin Lang awalnya sedang mengatasi tenaga dalam mereka berdua. Sekarang tiba-tiba tenaga dalam mereka berdua menghilang. Maka keadaan di dalam badan Qin Lang berubah mendadak. Ini membuat dua tenaga dalam tiba-tiba berpapasan. Sama seperti tetesan air yang terjatuh ke dalam minyak panas. Qin Lang seperti tersambar petir ributan volt, kepalanya pusing. Badannya terjatuh ke belakang. Lin Zu langsung masuk ke dalam air danau walaupun dia sudah menggunakan seluruh tenaganya. Tapi dia tetap tidak bisa membawa Qin Lang ke daratan. Dia hanya bisa menopang Qin Lang dengan badannya. Agar setengah badannya tetap berada di atas permukaan air. Sehingga Qin Lang tidak mati tenggelam. Qin Lang. Qin Lang. Eyak Lin Duahu.
Qin Lang membuka matanya perlahan-lahan. Melihat Lin Zu sedang menopang badannya di dalam air. Hatinya sangat terharu dan berterima kasih. Dia langsung duduk. Berkata kepada Lin Zu, "Aku sudah tidak apa-apa. Terima kasih." "Sekarang kamu merasakan apa?" tanya Lin Zu dengan cemas. Qin Lang merasa sebagian besar tenaga dalam di dalam badannya sudah diatasi. Sekarang, hanya ada sedikit tenaga dalam yang sedang saling melawan satu sama lain. Qin Lang menggunakan teknik yang diajarkan Lin Zu untuk mengatasi dua tenaga dalam di dalam badannya ini. Setelah menggunakan teknik, langit dan bumi bersatu. Dia merasa badannya sudah sangat tenang. Qin Lang berdiri, menganggukkan kepalanya pada Lin Zu. "Aku tidak apa-apa." "Bagus kalau begitu." Lin Zu merasa lega. Pandangannya tertuju ke daratan. Barusan saat Lin Zu menyelamatkan Qin Lang, Nenek Biyu dan Chu Chun Sui juga dibawa ke daratan oleh angin bunga salju rembulan, dan Raja Brunei. Lin Zu berlari ke arah Chu Chun Sui. Sambil menangis dia berkata, "Ratu." Qin Lang juga langsung berlari ke daratan. Dia merasa langkah kakinya jauh lebih ringan dibandingkan biasanya. Badannya juga terasa sangat nyaman. Qin Lang berkata kepada mereka berdua, "Nenek, Senior Chu, kalian tidak apa-apa. Kami akan panggil ambulans ke sini agar kalian bisa dibawa ke rumah sakit." Nenek Biyu sudah terlihat sangat tua. Dia ditopang oleh 4 pelayannya. Dengan suara yang sangat serak dia berkata, "Bocah, aku dan dia sekarang sudah kehilangan kemampuan. Dokter sehebat apapun juga tidak akan berguna. Kamu sangat beruntung. Seluruh tenaga dalamku dan wanita murahan ini sudah pindah ke badanmu. Jangan lupa yang nenek katakan padamu. Kamu harus menjadi pemimpin istana Yao Yue. Kalau istana Yao Yue hancur di tanganmu, nenek tidak akan pernah memaafkanmu. Dengar tidak?" Uhuk. Uhuk Nenek Biyu mulai batuk dengan keras. Qin Lang takut Nenek Biyu marah. Maka dia berkata, "Baik, nenek tenang saja." Chu Chun Sui bersandar di dada Raja Brunei. Matanya sudah hampir tidak bisa dibuka. Dengan lemas dia berkata, "Qin Lang, kamu sekarang masih tidak bersedia memanggilku guru." Qin Lang melihat muka Chu Chun Sui. Hatinya terasa sangat sakit. "Tidak, saya dari awal sudah menganggap Anda sebagai guru." Chu Chun Sui melihat Qin Lang sambil tersenyum. "Bagus, murid yang baik." Dia menarik tangan Lin Zu. Berkata kepada Qin Lang, "Dia sudah bersamaku selama 10 tahun lebih. Kalau aku pergi, dia sudah tidak memiliki keluarga dan orang lain lagi. Kamu tolong menjaganya dengan baik." Air mata Lin Zu mengalir. "Tidak, Ratu. Saya tidak mau mengikuti orang lain. Saya hanya mau mengikuti Anda." Qin Lang menganggukkan kepalanya. "Baik guru. Saya akan menjaga Lin Zu dengan baik." Chu Chun Sui menganggukkan kepalanya. Dia berbicara dengan Raja Brunei beberapa saat dengan bahasa Melayu. Raja Brunei terkadang menganggukkan kepalanya. Terkadang menggelengkan kepalanya. Pria besar dengan muka berjenggot ini juga tidak bisa menahan tangisannya. Nenek Biyu tertawa sinis. "Wanita murahan. Sudah mau mati saja masih bermesraan dengan pria asing itu. Pantas saja Li Xiaoyao sangat membencimu. Setelah kamu mati, aku akan kembali ke Gunung Tian, agar aku bisa bersama dengan Li Xiaoyao selamanya." Chu Chun Sui berkata, "Kamu wanita tua berumur 80 tahun. Li Xiaoyao tidak akan menyukaimu. Orang yang ada di hati Li Xiaoyao adalah aku. Setelah kamu mati, aku akan menjadi pasangan Li Xiaoyao selamanya." Nenek Biyu berkata, "Orang yang disukai Li Xiaoyao adalah aku." Chu Chun Sui berkata, "Orang yang disukai Li Xiaoyao adalah aku." Mereka berdua terus bicara seperti ini. Hanya saja suaranya semakin mengecil. Sampai suaranya hampir tidak terdengar. Nafasnya sudah berhenti. Mereka berdua mati bersama-sama. Angin bunga salju rembulan meletakkan badan Nenek Biyu di tanah. Mereka berempat bersujud 3 kali di hadapan Nenek Biyu. Raja Brunei memeluk badan Chu Chun Sui sambil menangis hebat. Lin Zu juga memeluk badan Chu Chun Sui sambil menangis. Qin Lang juga merasa sangat sedih. Dia membungkukkan badannya 3 kali di hadapan Nenek Biyu dan Chu Chun Sui. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi di sekitar mereka. Kemudian kepala polisi Linan Yeteng beserta 20 polisi masuk ke dalam. Tadi setelah dia mendapatkan laporan dari pihak hotel.
Mereka langsung bergegas ke hotel. Para polisi ketakutan melihat dua petugas yang pingsan di pintu halaman. Ye Teng juga kaget saat melihat Raja Brunei sedang menggendong Chun Sui yang sudah tidak memiliki hawa-hawa kehidupan. Tiba-tiba dia berteriak, "Kalian siapa?" Ye Teng bersiap selap menembak angin bunga salju rembulan. Angin bunga salju rembulan langsung melompat ke depan badan Nenek Biu. Raja Brunei berteriak dengan bahasa Melayu kepada Ye Teng. Penerjemah dari hotel menerjemahkannya untuk Ye Teng. Raja Brunei meminta kalian cepat pergi. Kalian tidak perlu mengurus kejadian di sini. Dia juga tidak akan meningkatkan kejadian ini ke urusan diplomasi. Ye Teng kebingungan. Ada apa di sini? Raja Brunei berteriak lagi. Penerjemah berkata, Raja Brunei bilang, kalau kalian tidak segera pergi, dia akan meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini. Ye Teng tidak memahami kejadian di sini. Tapi sekarang dia hanya bisa pergi meninggalkan hotel. Ternyata sebelum Chun Sui mati, dia bilang kepada Raja Brunei, agar Raja Brunei tidak boleh menyalahkan siapapun atas kematiannya ini. Kalau tidak Chun Sui tidak akan memaafkannya seumur hidup. Raja Brunei selalu menjadikan Chun Sui sebagai dewinya. Maka tentu saja dia tidak berani melanggar kata-kata terakhirnya. Angin bunga salju rembulan berjalan ke depan Qin Lang. Mereka berempat membungkukkan badannya. Pemimpin, badan Nenek Biu bagaimana? Qin Lang kaget. Dia baru mengingat barusan dirinya sudah berjanji pada nenek kalau dia akan menjadi pemimpin Istana Yao Yue. Saat itu dia berjanji hanya agar Nenek Biu bisa tenang. Qin Lang sama sekali tidak memiliki niat menjadi seorang pemimpin ini. Tapi sekarang Nenek Biu baru mati. Dia tidak mungkin menarik kata-katanya kembali sekarang. Maka dia berpikiran untuk melepaskan jabatan pemimpin ini di kemudian hari. Dia berkata, aku tidak tahu apakah Istana Yao Yue memiliki ritual khusus atau tidak. Kalau tidak ada, nenek juga tidak memiliki keluarga. Maka kurasa lebih baik menghubungi rumah duka, agar badan nenek bisa segera dikremasi. Mereka berempat saling melihat satu sama lain. Nenek Biu adalah pemimpin Istana Yao Yue yang pertama. Jadi sebelumnya tidak ada ritual kematian pemimpin. Karena Qin Lang adalah pemimpin baru, maka tentu saja mereka berempat akan mengikuti kata-kata Qin Lang. Kami akan mengikuti perintah pemimpin.